Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada tentunya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, pada kali ini saya akan memaparkan tentang sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jeleknya makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun sempat segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau membuka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan napas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditempatkan di alam yang terbuka, di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Muslim meriwayatkan dari Jundad bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum wafat, dan beliau bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundad, telah melarang umat untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Salat di antara atau di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Isa. Dikhawatirkan akan menjadikan sebagai tempat ibadah, karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ma'ruf dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh pula dalam Sahih Abi Hatim. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.